Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Jiwa Tanpa Raga. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perlahan aku membuka mata, dan yang pertama aku lihat, langit-langit berwarna putih. Dan dengan lembut aku rasakan di jemariku. Refleks, langsung aku panggil sebuah nama, Rani. Walau yang keluar dari mulutku beberapa bisikan lemah. Tapi sosok yang menggenggam jemari itu ternyata ibu. Cukup menyadari bisikan itu. Beliau langsung teriak-teriak memanggil perawat dan dokter. Dokter, suster, anakku siuman. Teriak ibu sambil bangkit dan menuju keluar pintu. Aku memandang sekeliling, ada berbagai mesin yang berbunyi seirama. Tit, tit, tit. Di sebelah kanan tempat tidurku, tabung gas besar beserta alat nafas yang menyambung ke bagian mulut dan hidungku. Di sebelah kiri, infus aku perhatiin lagi. Tubuh aku penuh dengan bulatan. Kedua pundakku terasa kaku. Aku berusaha untuk melirik. Ternyata ada sebuah alat semacam penahan dari mungkin fiber yang dilapisi busa membentuk segitiga. Dimasukkan di antara pundak dan dada di sebelah kanan dan kiriku yang dibalut perban. Seperti dalam film 300 batinku. Aku ternyata berada di rumah sakit. Aku jadi teringat peristiwa yang terjadi di gunung itu. Kok aku bisa ada di sini? Gimana yang lainnya? Jasad Adi, Dimas, dan Maman, Ica, bagaimana dia? Dan yang terpenting, apakah Rani selamat? Rani kemarin lari duluan. Pasti dia berhasil menemukan trek buat turun dan segera minta bantuan. Makanya, aku sekarang berada di rumah sakit. Selang tak lama kemudian dokter dan perawat diikuti ibu masuk ke ruangan. Dokter bertanya banyak hal, dari nama orang tua, alamat, umur, dan sebagainya. Setelah itu dokter periksa perut jantungku dan menyatakan ke ibu bahwa aku sudah melewati masa kritis dan sekarang tinggal menunggu sembuh. Ibu mengucapkan terima kasih kepada dokter dan para perawatnya. Mereka pun permisi meninggalkan ruangan di mana aku dirawat. Alhamdulillah, setelah hampir 2 minggu, sekarang kamu sudah siuman, nak. Ujar ibu bahagia. Aku hanya tersenyum lemah. 2 minggu? Ternyata aku gak sadarkan diri selama itu. Rani. Bu, Rani gimana, Bu? Dia sehat kan, Bu? Aku bertanya sama ibu. Wajah ibu langsung terlihat bersedih. Dan ibu sepertinya gak berani menjawab. Bu, Rani baik-baik saja kan, Bu? Kok Rani gak nungguin Rio, Bu? Kataku dengan suara yang masih lemah. Rio, istirahat dulu saja ya. Ngobrolnya nanti saja. Rio kan baru sadar dan masih lemas. Terlihat sekali menghindari menjawab pertanyaanku tadi soal Rani. Besok paginya aku terbangun. Ternyata sudah ada Bang Dika sama seseorang yang gak aku kenal. Tapi melihat dari penampilannya, sepertinya beliau seorang kiai. Gimana kabar lu, Yo? Udah mendingan kan? Tanya Bang Dika. Terlihat wajah yang lelah dan seperti menanggung beban yang sangat berat. Alhamdulillah, Bang. Ya, kayak gini aja. Gua kayak mumi, Bang.
Ibu kemana, Bang? Kataku sambil nyengir dikit. Ibu lu, abang suruh pulang. Kasihan kecapean yo. Biar ibu istirahat dulu. Emang 3 hari sekali abang gantiin ibu yo, kata Bang Dika. Oh, gitu ya bang. Thanks ya bang. Oh ya bang, Rani gimana bang? Baik-baik saja kan? Kenapa nggak ikut ke sini bang? Lanjutku, karena memang penasaran. Bang Dika menunduk, terlihat raut kesedihan dari wajahnya. Rani masih belum ketemu yo. Pencarian dari tim SAR udah 2 minggu ini berjalan, tapi belum ada tanda-tanda yo. Jelas Bang Dika, tertunduk dan terdiam. Jadi bukan Rani bang yang ngasih tahu dan cari bantuan buat gua. Terus gua siapa yang nemuin bang? Terus Ica gimana bang? Apa Ica berhasil nangkap Rani? Tapi nggak mungkin. Rani pasti selamat bang. Gue yakin bang. Rani kan tangguh. Bang, maafin gue ya bang. Gue nggak bisa jagain Rani. Aku terisak. Gak tahan harus kehilangan seorang Rani. Shh, udah yo. Lu gak mesti minta maaf. Harusnya abang yang minta maaf yo. Semua salah abang. Harusnya dari awal abang ngomongin ini sama kalian yo. Ujar Bang Dika tertunduk. Iya bang, waktu itu Rani sempat cerita. Katanya semalam sebelum kita berangkat, Rani bermimpi. Katanya dia dicekik oleh sosok wanita berpakaian putih yang menyebut perjanjian-perjanjian gitu bang, antara Bang Dika sama makhluk itu. Bang Dika bisa jelasin perjanjian apa itu bang? Dan Bang Dika pun menarik nafas panjang. Inilah yang harus Bang Dika omongin dari dulu, pas awal kejadiannya yo. Abang bakal ceritain dari awal yo. Dulu, 3 tahun yang lalu, saat pertama abang ngajakin kalian muncak ke gunung itu. Saat kalian baru lulus ujian SMP. Pas malam pertama, kita ngecamp, kondisi Rani ngedrop. Ternyata, itu tuh kita ngecamp di pos bayangan yo. Abang pun belum tahu kalau di pos 3 sama di pos bayangan itu gak dianjurin buat ngecamp karena banyak aktivitas mistis di situ. Dan sialnya, karena kita nyampe pos itu malam, kita gak lihat dan gak perhatiin kalau tempat kita pasang tenda itu area laku lampah atau area orang untuk bertapa atau minta sesuatu sama makhluk gitu. Dengan kata lain, mungkin itu area dikeramatkan sedari dulu. Terus lo inget gak, pas kita diriin tenda, lo teriak kaget karena ada ular hitam kecil di bawah batu yang lo pindahin itu. Karena abang pun sama kagetnya secara refleks, abang tebas ular itu pakai parang yang kebetulan abang simpen di depan abang. Sampai ular itu jadi 2 dan mati. Abang gak nyangka kalau itu bukan sembarangan ular yo. Karena waktu itu Rani paling lemah, maka Ranilah yang menjadi target mereka, makhluk tak berwujud itu. Malam itu abang seperti mimpi didatangi seorang putri cantik sekali. Dia menggunakan kebaya putih dan kain lurik warna putih juga. Putri itu dikawal oleh beberapa orang dengan menggunakan pakaian prajurit ala kerajaan. Tapi kepala mereka seperti kepala babi hutan, berbulu lebat, dan memiliki taring bawah yang mencuat dan panjang. Putri itu nampak marah yo, menatap sinis pada abang. Pengawalnya pun nampak beringas sambil mengarahkan tombak mereka ke abang. Abang sangat ketakutan yo. Putri itu membentak abang dengan menggunakan bahasa Sunda. Katanya, abang telah berani-beraninya merusak tempatnya dan mengganggu ketenangan lingkungan. Dan yang paling parah, katanya ular yang abang bunuh itu adalah salah satu dari anak-anaknya. Dan dia menuntut balas yo. Nyawa harus dibayar nyawa, kata sang putri itu. Dan karena ular itu adalah salah satu anak kesayangannya, maka putri itu pun akan mengambil Rani sebagai gantinya.
Abang kaget, yo, sok, dan sangat ketakutan. Abang minta maaf dan mohon-mohon agar Rani jangan diambil dan dijadikan budak buat mereka. Setelah nego yang panjang, dan abang bakalan siap melakukan apapun, asalkan Rani dibebaskan. Putri itu bilang bahwa dia gak bakalan mengambil Rani dengan syarat sebagai gantinya. Setiap purnama, abang harus mau melayani nafsu birahi sang putri. Kalau abang melanggar perjanjian itu, maka Rani akan dia undang untuk datang lagi ke sini dan akan mengambilnya untuk dijadikan budaknya. Abang pun mau gak mau harus setuju demi Rani supaya gak diambil sama mereka lagi. Setiap purnama, abang datang ke gunung itu, yo, dan menunaikan janji abang. Sampailah abang pada suatu ketika saat abang berjumpa sama Pak Yai di Jogja. Ketika abang pulang dari Merapi, Pak Yai melihat aura di wajah abang itu gelap dan cahayanya semakin memudar. Pak Yai ajak abang ke pesantrennya. Abang ditanya, apakah abang punya hubungan terlarang dengan makhluk beda dimensi. Awalnya abang tutup-tutupin. Lalu Pak Yai suruh abang nginep di pesantrennya. Abang diruqyah. Barulah abang berterus terang sama Pak Yai itu. Maka abang pun gak pernah datang lagi ke gunung itu. Karena kata Pak Yai, perjanjian dengan iblis tidak ada faedahnya. Yang ada malah akan membawa petaka. Seminggu kemarin abang pulang, dan Rani ngajak abang buat muncak ke gunung itu di hari spesialnya Rani. Terus terang, abang gak tega buat langsung menolak. Abang konsultasi sama Pak Yai ini, dan abang disuruh datang ke Jogja. Subuh sebelum keberangkatan kalian, abang mendapat firasat buruk. Abang lagi dzikir, tiba-tiba tasbih pemberian Rani yang sedang abang pakai itu putus dan buyar, kayak ditarik paksa gitu hingga putus. Kebetulan Pak Yai masih dzikir juga dan melihat kejadian itu. Setelah Pak Yai selesai sholat hajat 2 rakaat, Pak Yai memanggil 10 santri seniornya dan menyuruh mereka siap-siap untuk ikut dengannya. Lalu Pak Yai ngomong ke abang, "Ayo Le, buruan, berkemas, kita susul adikmu. Jangan sampai terlambat, ada kekuatan besar yang Simbah rasakan, yang bisa menjadi petaka bagi adikmu dan teman-temannya." Abang segera hubungi Kang Ajis yang ada di base camp pemantau. Dan Kang Ajis bilang, baru tadi kalian mulai ngetrek. Malah Kang Ajis bilang, tenang saja Dika, gua tahu adik lu tuh tangguh, apalagi bareng soulmate-nya, pasti aman. Abang bilang bahwa abang punya firasat jelek soal keberangkatan Rani sama kawan-kawannya. Dan abang minta bantuan sama Kang Ajis untuk membentuk tim pencarian. Abang minta sebanyak-banyaknya personel untuk mencari kalian. Abang minta semua jalur pendakian itu disisir. Abang bilang, abang lagi di jalan, sepertinya habis maghrib, abang sampai ke pos pemantauan. Sepertinya takdir berkata lain. Mobil yang abang tumbangi mogok di tengah jalan, yuk. Akhirnya kami berpindah kendaraan di Tasikmalaya, menggunakan bis ke jurusan kota di mana gunung itu berada. Jam 9 malam, kurang lebih, abang baru sampai ke base camp pemantauan. Abang, Pak Yai, dan 10 murid seniornya langsung naik dan menyisir jalur pendakian. Aura mistis sudah terasa dari pos 2 dan semakin kuat saat menuju pos 3. Jam 12.30 dini hari, kami dapat laporan dari tim SAR yang menyisir jalur stasiun bahwa mereka menemukan sosok mayat dengan luka parah di perutnya. Sepertinya diserang oleh binatang buas, tapi entah apa. Dan beberapa meter di depannya, ada 3 tenda yang terbuka, dan sepertinya gak ada isinya. Setelah tim SAR ngecek,
ternyata mereka menemukan kembali satu jasad yang sudah dibungkus dengan sleeping bag. Dan jasad ini sama mengenaskannya dengan jasad yang ditemukan oleh tim SAR di jalur menuju pos bayangan ini. Jelas Bang Dika panjang lebar. Ntar Bang, pos 6. Kita nggak ngecamp di pos bayangan kok Bang. Apalagi pos 6 jalur stasiun. Jelas kita ngecamp di pos 3 kok Bang. Kataku pada Bang Dika, benar-benar merasa aneh. Iya yo, tenda kalian berada di pos bayangan atau pos 6 jalur stasiun. Abang awalnya juga berpikir itu bukan kalian, karena kalian naik lewat jalur pemantauan. Kami lanjut menyisir pos 3, sampailah di jalur menuju pos 4. Kami mendengar suara burung gagak di kedalaman hutan. Pak Yai suruh abang untuk menunggu di situ. Le, kamu nunggu di sini ya. Kalian berlima jaga-jaga di sini, dan kalian berlima ikut simbah. Maka murid-murid Pak Yai pun manut sama Pak Yai dan mengikuti perintahnya. Nah, mungkin Pak Yai bisa nerusin apa yang terjadi Pak Yai. Monggo. Lanjut Bang Dika sambil mempersilahkan Pak Yai untuk melanjutkan ceritanya. Bismillah. Mohon didengarkan ya Le. Setelah kami mendengar suara burung gagak itu, lantas Simbah bersama 5 murid Simbah mencoba mencari sumber dari suara gagak itu. Saat itu sebenarnya Simbah sudah tahu Le, bahwa burung gagak itu berasal dari dimensi lain atau dari alam goib. Makanya Simbah suruh Nak Dika buat menunggu. Karena kalau Nak Dika ikut, takutnya malah nantinya akan semakin sulit. Karena ini bersangkutan dengannya. Setelah kami masuk ke gerbang alam lain, Simbah mendengar suara air terjun. Dari suara ini, pasti air terjun yang sangat besar. Simbah mendengar suara tertawa wanita yang sangat kencang. Ya wis, Simbah ikuti suaranya. Lantas, Simbah lihat di atas. Nak Rio hendak dibinasakan oleh wanita yang sudah nggak berupa itu. Maka, dengan cepat Simbah bertindak. Dengan pertolongan dan izin Allah, alhamdulillah, Simbah berhasil mengeluarkan demit itu dari raga wanita yang menjadi tumpangannya itu. Setelah Simbah binasakan demit itu, karena dia tidak mau bertobat dan tidak mau berhenti untuk terus menagih janjinya, dan tidak mau berhenti untuk balas dendam, Simbah periksa wanita yang dimanfaatkan oleh demit tadi. Astagfirullah, kondisinya sangat mengerikan dan ajal telah menghampirinya. Semoga husnul khotimah. Murid Simbah memapah Nak Rio sambil menyisir sekitar air terjun dan sekitarnya. Takutnya masih ada kawan Nak Rio yang tertinggal. Simbah menemukan satu lagi, seorang laki-laki dengan kondisi sama-sama mengenaskan dengan wanita yang tadi, dan lagi-lagi sudah meninggal dengan lubang besar di bagian perutnya dan dengan kaki dan tangan pada patah. Simbah yakin dia terjatuh dari atas tebing. Terus setelah kami telusuri semua, Simbah dan murid Simbah sudah tidak menemukan siapa-siapa lagi. Ya wis, Simbah dengan murid Simbah membawa kamu beserta 2 jenazah yang pastinya teman kamu juga, Le. Penjelasan Pak Yai panjang lebar. Terus Rani gimana Bang? Apa sudah ada tanda-tanda keberadaannya? Setelah semua korban ditemukan, tim pencarian kembali berkumpul di base camp dengan membawa 4 kantong jenazah berisi Adi, Dimas, Ica, dan Maman.
yang sudah abang pastikan. Dan lu yo, dalam keadaan kritis, mungkin keadaan lu itu antara hidup dan mati yo. Maka tim SAR pun memprioritaskan keselamatan lu. Lu langsung dibawa ke ICU rumah sakit terdekat. Dan abang memohon sama tim untuk tetap menyisir, mencari petunjuk di mana keberadaan Rani. Karena waktu itu sudah subuh, kami bersama tim bersama Pak Yai juga melaksanakan sholat subuh dulu di base camp, lalu istirahat. Paginya, abang bersama tim mulai menyisir lagi. Sampai sekarang setelah 2 minggu, tanda-tanda keberadaan Rani belum juga ditemukan. Besoknya para jenazah dibawa pulang ke Bekasi dan diserahkan ke keluarganya masing-masing. Abang kawal semua pengembalian jenazah, sekalian abang mengucapkan turut berbela-sungkawa dan meminta maaf atas semua musibah yang harus merenggut nyawa dari teman-teman kita, yo. Bang Dika tertunduk dan terdiam sejenak. Bang, Rani masih ada, Bang. Gua yakin banget, Bang. Bang, bantu gua pulang, Bang. Gua harus balik ke sana. Gua harus jemput Rani, Bang. Iya, Rio. Nanti kita balik lagi mencari. Tapi lu harus sembuh dulu, biar kuat nyarinya. Abang yakin Rani masih ada di dalam hutan di gunung itu. Dan abang bakalan terus mencari Rani sampai ketemu, yo. Kata Bang Dika mengakhiri ceritanya. Aku pun terdiam, pikiran seperti kembali pada awal pendakian. Aku lihat gelang kopel yang aku bikin buat kado ulang tahun Rani. Tunggu aku dan Bang Dika, Ran. 19 Juni 2018. Di atas puncak gunung yang menjulang di kota dingin, di Priangan Timur ini, aku dan Bang Dika berdiri tertunduk dengan hikmat. Berdoa semoga hari ini bisa menemukanmu, Rani. Setelah 2 tahun berlalu dari malapetaka yang terjadi di gunung ini, Rani belum ditemukan juga. Pencarian secara resmi ditutup 2 pekan setelah Rani dinyatakan hilang tanpa hasil. Tapi aku sama Bang Dika selalu menyempatkan waktu buat nyisir gunung ini, antara pos 3 di jalur pemantauan dan pos 6 atau pos bayangan di jalur stasiun. Sampai detik ini, aku dan Bang Dika masih mencari Rani. Semoga di hari ulang tahunmu ini, Rani, keajaiban akan datang. Bismillah. Ayo Bang, kita mulai. Cerita ini sebenarnya tamat sampai di sini, dan kita melanjutkan di part berikutnya, di episode yang kedua. Prolog. Rani terus berlari hingga sampai tepat di depan air terjun. Rani tersengal karena kecapean dan rasa takut yang amat sangat. Sambil berbungkuk, Rani memperhatikan air terjun itu. Sepertinya ada ruangan atau goa di balik tirai alam yang sangat dahsyat itu. Rani nampak berpikir sambil sesekali melihat ke belakang, takut Ica mengejarnya. Setelah berpikir cukup keras, Rani memutuskan untuk sembunyi di dalam goa itu sampai minimalnya pagi hari. Dengan susah payah, Rani memanjat sampai akhirnya sampailah di lubang goa di balik air terjun itu. Keadaan di dalam goa itu lembab dan gelap sekali. Mungkin di dalam bakalan kering dan gak lembab, pikir Rani, sambil terus merayap dan memegangi dinding goa. Makin masuk ke dalam, makin sempit. Tiba-tiba, Rani terperosok ke sebuah lubang sempit di dasar goa. Satu bongkahan batu sebesar kepala ikut menyusul masuk ke dalam dan tepat mengenai kepala Rani. Rani kaget dan merasakan sakit di kepala dan pinggangnya. Ada cairan mengalir dari kepalanya, tapi entah apa, karena keadaan gelap dan Rani tidak bisa melihat. Semua terasa berputar. Rani berusaha bangkit tapi nggak bisa. Badannya tidak bisa bergerak. Kepalanya terasa berat, matanya pun tertutup perlahan. Terlelap dan gelap. Season kedua, Di Mana Aku? Dan ini sudut pandang dari Rani. Aku terbangun dari lelapku yang entah berapa lama. Sepertinya aku mimpi aneh.
Dalam bangunku, aku coba mengingat lagi apa yang tadi aku impikan. Aku seperti terjatuh dalam pelarianku dalam gua, dan sesuatu menimpa kepalaku hingga terasa teramat pening. Badanku seperti terjepit dan tidak bisa bergerak. Semuanya hitam pekat, laksana malam kelam dalam kelam. Tapi kok sekarang aku tidak merasakan apapun ya? Tidak ada pening, tidak ada sakit baik di kepala ataupun di perut dan pinggang. Walaupun iya sih masih gelap. Mungkin iya aku hanya mimpi, tapi mimpi yang begitu nyata. Aku bangun dan berdiri, aku coba ingat-ingat lagi. Oh iya, gimana nasib Rio dan Maman? Ataukah mereka ikut binasa di tangan Ica? Jangan berpikir negatif. Mereka pasti selamat. Dan sekarang lagi mencari saya. Pikiranku berdebat sengit melawan naluriku. Ya sudahlah, aku harus cari tahu batinku. Sambil melangkahkan kaki, kok enteng banget ya? Oh, mungkin karena aku tadi ketiduran dan entah berapa lama, jadi tenagaku sudah pulih kembali. Aku merangkak, memanjat lubang tempat di mana sebenarnya jasadku terhimpit oleh dasar lubang gua. Sayangnya aku belum sadar akan itu. Terasa sangat mudah sekali, tanpa hambatan dan tanpa mengeluarkan tenaga sama sekali. Sesampainya di atas, aku merayap mencari dinding untuk berpegangan. Awalnya bingung meski cari jalan arah mana. Aku mendengar suara gemuruh air di sebelah kiri, dan aku teringat bahwa aku memang di dalam gua di balik air terjun. Maka aku ikuti saja suara gemuruhnya air terjun di sebelah kiri itu. Cahaya matahari di balik air terjun berusaha menembus masuk ke dalam gua. Aku pun mulai melangkah menuju pintu gua. Sinar matahari menyapu wajahku, tapi tidak terasa hangat apalagi panas. Saat aku mulai menuruni tebing batu dan tubuhku terkena air, lagi-lagi aku merasa heran. Air tidak mampu membuat aku basah dan tidak ada rasa dingin sama sekali. Seakan-akan air terjun itu tembus melewati tubuhku. Aku jadi ingat Rio kemarin bilang mungkin kita masuk dan tersesat di dimensi lain. Jadi kayaknya sekarang aku masih di dimensi lain. Makanya sinar matahari ataupun air terjun tadi tidak terasa apa-apa, bahkan seperti menembus tubuhku. Setelah sampai di bawah, aku mulai memandang berkeliling, sambil mengingat jalur mana yang aku lewati semalam. Matahari tepat berada di atas kepala. Sepertinya kalau aku ikuti aliran sungai ini, pasti akan sampai ke hilir dan ke kaki gunung, pikirku. Aku mulai melangkahkan kaki menuju petualangan baru di antara dua alam. Aku Rani, dan inilah kisahku. Sepanjang aliran sungai yang aku ikuti, tak satu pun makhluk yang kutemui, semua terasa hening. Angin semilir menggoyangkan pepohonan dan dedaunan, tapi tidak terasa walaupun menerpa wajahku. Lama terus aku berjalan, sampai aku mendengar suara manusia untuk pertama kalinya selama perjalananku dari air terjun tadi sampai ke tempat ini. Pepohonan mulai jarang menandakan adanya perkampungan di dekat sini. Di dimensi manusia sebenarnya di atas gunung ini tidak ada perkampungan. Namun aku pikir karena ini di dimensi astral, mungkin memang ada perkampungan. Ada rasa takut dan khawatir yang aku rasakan saat itu. Takut kalau nantinya penampakan atau wajah mereka sangat mengerikan, seperti wajah Ica yang berubah menjadi sangat mengerikan. Dan khawatir, takutnya mereka tahu kalau aku ini manusia, dan aku dijadikan budak oleh mereka. Tapi bismillah sajalah, semoga mereka tidak curiga kalau aku manusia, dan semoga saja mereka tidak semengerikan yang aku bayangkan, batinku. Aku terus melangkah menelusuri sungai menuju ke arah suara-suara anak-anak yang sepertinya sedang bermain. Tak lama aku melihat dari kejauhan, ada beberapa anak kecil tanpa pakaian berlari-lari saling kejar. Sesekali mereka tertawa, ada kelegaan dalam hati. Ternyata mereka sama sepertiku. Mereka tidak mengerikan, wajah dan
perawakan mereka seperti layaknya manusia biasa. Atau mungkinkah mereka memang manusia? Dan aku sudah kembali lagi ke dunia nyata, dunianya manusia. Tapi seingatku, di gunung ini tidak ada perkampungan. Ataukah memang portal antara dunia itu berada di kaki gunung ini? Dan aku memang sudah berada di duniaku. Suara hatiku terus berkecamuk. Ada secercah harapan yang muncul di hatiku, dan rasa bahagia dan keyakinan bahwa aku bisa pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Setelah dekat dengan anak-anak yang sedang bermain itu, aku pun mendekatinya. Dek, boleh antar kakak ke desa kalian? Aku bertanya pada anak-anak itu. Mereka melihat ke arahku dan saling pandang. Kakak siapa? Terus kakak dari mana? Mau kemana? Kok keluar dari dalam hutan sana? Tanya salah satu anak perempuan yang rambutnya dikucir kuda, sambil menyodorkan tangannya mengajak salaman. Nama kakak Rani. Kakak habis mendaki gunung. Kakak tersesat. Dan kakak butuh bantuan supaya bisa kembali ke rumah kakak. Dan kamu siapa namanya, adik cantik? Kataku sambil menerima salam anak cewek itu. Aku Ningsih kakak. Ayo, Eneng antar. Kita ke rumah nenek Eneng kak. Ajak gadis kecil itu yang ternyata bernama Ningsih. Selama perjalanan, Ningsih terus berceloteh. Apapun diceritakan, dari mulai keadaan desanya sampai keluarganya. Bahkan Ningsih cerita kalau dia hanya tinggal sama neneknya karena orang tuanya dibinasakan oleh bangsa lelembut yang disebut manusia. Dek! Aku langsung terdiam dan terkejut. Ternyata aku masih di dimensi astral. Ada rasa sedih dan kecewa yang tidak bisa aku bendung. Kakak, kenapa berhenti? Tanya Ningsih sambil menarik-narik tanganku. Enggak, Ning. Kakak cuma mau benerin tali sepatu kakak yang lepas. Kataku mengelak. Tapi kok kalau aku masih di dunia lain, kenapa tanganku bisa merasakan tangan anak ini dan bisa bersentuhan? Bukannya antara manusia dan makhluk astral itu tidak bisa saling sentuh? Mungkin karena aku di dimensi mereka kali ya? Batinku terus saja bertanya, penuh dengan rasa heran. Ayo kak, bentar lagi sampai ke rumah nenek. Iya dek, sebentar ya. Jawabku lalu pura-pura membetulkan tali sepatu. Perkampungan ini layaknya perkampungan biasa. Semua nampak normal. Cuma rumah-rumahnya itu seperti rumah-rumah panggung zaman dahulu. Dindingnya terbuat dari balok-balok kayu dengan jendela tanpa kaca. Dan atapnya terbuat dari ijuk. Dan ada juga yang terbuat dari ilalang kering yang diikat dan disusun dengan rapi. Kami memasuki perkampungan, ada beberapa mata dari penghuni kampung itu memandangku. Seperti keheranan dan ada juga yang berbisik-bisik sambil melihat ke arahku. Mungkin karena pakaianku yang manusia banget, sementara pakaian mereka seperti pakaian orang zaman kerajaan. Sepertinya Ningsih tidak terpengaruh oleh tatapan aneh mereka. Gadis kecil itu berjalan dengan sesekali meloncat dan menari sambil bernyanyi pelan, dan entah lagu apa yang dinyanyikan. Sepertinya lagu Sunda klasik, karena bahasa Sundanya itu tidak aku pahami. Akhirnya kami tiba di sebuah rumah yang nggak terlalu besar. Ningsih berlari masuk ke dalam rumah sambil memanggil neneknya. Sementara aku menunggu di halaman depan yang sangat asri, penuh dengan bunga-bunga yang sangat indah namun aneh. Banyak bunga yang tidak aku kenal. Ada bunga seperti monstera di pojokan halaman rumah, namun warnanya tidak biasa seperti yang sering aku lihat. Monstera ini berwarna merah darah dengan garis hitam di setiap belahan daunnya. Ada juga yang seperti kalodium, namun warnanya seperti lidah api yang sedang berkobar. Ada juga sansevieria dengan warna hitam pekat dan ada bintik-bintik biru di setiap helai daunnya, dan yang paling aneh yang membuat aku bergidik ngeri,
adalah bunga anggrek bulan yang memiliki mata yang merah dan mulut yang penuh dengan gigi runcing. Anggrek itu meliuk-liuk di tangganya yang menangkap serangga yang lewat di depannya. Di saat aku sedang memperhatikan bunga-bunga yang unik itu, tiba-tiba di belakangku ada yang menyapa. Selamat datang di gubuk Nini yang reot ini, Neng. Kubalikan badan dan di hadapanku nampak sosok wanita tua berwajah bersih. Hidungnya mancung agak bengkok, matanya sedikit menyipit tetapi cekung ke dalam karena faktor usia. Tersungging senyuman manis dari bibirnya yang sudah keriput dan peot karena sebagian giginya sudah copot. Badannya bungkuk mengenakan kebaya warna hijau dengan kain samping kebat sebagai bawahannya. Tongkat panjang dari kayu dan di atasnya ada semacam batu hijau, sepertinya jamrud. Di tangan kanan untuk menopang tubuhnya yang terbungkuk. Saat dia melihatku, ada raut terkejut di wajahnya. Namun kembali tersenyum sambil berkata, Menarik. Aku kebingungan, apanya yang menarik? Lalu aku coba beramah tamah sambil mengenalkan diri. Aku Rani, Nek. Kataku singkat. Ngobrolnya di dalam saja ya, Neng. Gak enak ngobrol di luar. Takutnya ada yang mendengar. Potong si nenek itu sambil mengajakku masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam, aku dipersilahkan duduk, lalu si nenek itu masuk ke ruangan belakang. Tak lama kemudian, si nenek keluar membawa kendi dengan 2 gelas kosong di nampan. Diminum dulu, Neng Rani. Silahkan. Tawar si nenek itu sambil menuangkan air putih dalam kendi. Aku pun meminum air putih di dalam gelas yang terbuat dari tanah liat itu. Sama persis dengan kendinya. Air yang aku teguk rasanya segar banget. Setiap tetes yang mengalir ke dalam tubuhku seperti membawa energi yang luar biasa. Mengalir di setiap denyut nadiku. Badan terasa begitu ringan. Nek, airnya seger banget. Rasanya berbeda dengan air putih yang biasa saya minum. Kataku sambil meneguk kembali sisa air di dalam gelas. Itu hanya air biasa, Neng. Air itu diambil dari Curug Kahuripan. Curug yang ada di atas gunung ini. Kata si nenek itu menjelaskan. Nah, desa ini namanya Desa Wates Cikahuripan, Neng. Lanjut si nenek sambil menuangkan kembali air ke gelasku karena melihat gelasku yang sudah kosong. Nah, Neng Rani, silakan kalau Neng Rani mau menjelaskan sesuatu ke nenek. Sepertinya Neng Rani sedang kebingungan. Iya, Nek. Rani itu sebenarnya lagi cari jalan buat pulang. Karena Rani... Maka aku ceritakan semua kejadian yang menimpa saya dan teman-teman dari pertama naik hingga mendapatkan teror. Sampai ada beberapa temanku yang terluka, bahkan sampai merenggut nyawa. Dan sampai akhirnya saya lari dan bersembunyi di goa di balik air terjun dan terprosok hingga jatuh dan pingsan. Setelah terbangun dari pingsan, aku langsung keluar dari goa dan mengikuti aliran sungai. Sampai akhirnya bertemu dengan Ningsih dan teman-temannya yang sedang bermain. Kataku menjelaskan sama si nenek itu. Oh, begitu ya, Neng. Memang, Neng, Allah tidak hanya menciptakan manusia saja. Makhluk lain juga yang Allah ciptakan, Neng. Dan mereka sama seperti manusia dan hidup di dunianya. Walaupun berdampingan, tetapi tidak semuanya, baik itu manusia ataupun kami bangsa jin, bisa menyeberang ke dunia lain. Hanya mereka yang memiliki kelebihan dan memiliki kekuatan. Tentunya atas seizin Gusti Allah, Neng. Mau yang baik maupun yang jahat, itu semua atas izinnya. Nah,
Sebagaimana manusia, bangsa kami pun sama ada jin baik. Atau juga manusia suka bilang jin Islam, katanya. Dan ada juga yang jahat atau jin kafir. Kemarin yang ngejar Neng Rani itu termasuk dari jin ifrit atau dibilang juga siluman. Karena mereka jin yang berupa binatang. Dan semua jin ifrit itu kafir, Neng. Dia itu bernama Ratu Sancatirta, atau lebih dikenal di kalangan manusia namanya hantu Lastri atau hantu gosong, karena sering menampakkan dengan muka yang tidak jelas dan gosong. Dia itu siluman ular. Dia kerap mencari mangsa laki-laki untuk dijadikan budak birahinya. Tapi untungnya kemarin nenek mendengar kabar dari penghuni alas bahwa Nyi Ratu Sancatirta telah binasa di tangan seorang manusia yang luar biasa. Kami di kampung ini pun ikut bahagia, Neng, karena Ratu Sanca dan anak buahnya itu kerap membuat kehancuran dan malah petaka buat penduduk desa. Jadi kampung ini bukan perkampungan manusia, Nek. Jadi saya masih di alam jin. Dan nenek juga berarti bangsa jin. Terus bagaimana aku bisa kembali ke dunia manusia lagi, Nek? Tenang, Neng, tenang. Nenek jawab satu-satu ya, Neng. Gini, Neng Rani. Neng Rani ada di alam jin. Semua penduduk di sini adalah bangsa jin. Tapi insya Allah, kami dari kaum jin yang beriman sama Allah. Kenapa Neng Rani bisa berada di alam sini? Karena Neng Rani berada di antara dua alam lain, yaitu alam nyata dan alam gaib. Jadi, Neng Rani bisa masuk ke kedua alam ini. Tapi di alam nyata Neng Rani tetap gak bakalan terlihat oleh manusia sampai Neng Rani mampu menampakkan diri Neng. Dan untuk itu Neng Rani nanti nenek latih. Untuk sementara Neng Rani tinggal di sini saja sama nenek. Karena Neng Rani ini jiwa tanpa raga. Sepertinya raga Neng tertinggal di dalam goa, ngelepas sukma waktu Neng terjatuh pingsan. Terang neneknya Ningsih menjelaskan. Aku langsung kaget dan jelas gak mempercayainya. Gak mungkin, Nek. Gak mungkin. Aku kemarin hanya pingsan. Nenek salah sepertinya. Elaku tetap tidak percaya. Memang, sepertinya Neng Rani memang belum waktunya. Belum sampai ke takdirnya Neng Rani untuk meninggalkan dunia yang fana, tempatnya manusia hidup. Tapi memang, goa itu tempatnya manusia sakti. Meraga sukma atau melepas sukma dari raganya untuk bisa memasuki alam lain atau berpindah ke suatu tempat di dunia manusia. Nah, mungkin karena sebelum Neng Rani tidak sadarkan diri, tubuh Neng Rani terhimpit batu dan Neng Rani sangat ingin terlepas dari himpitan batu itu. Maka tanpa Neng Rani sadari, jiwanya Neng Rani itu terlepas dari raganya. Besok nenek antar ke goa yang berada di balik air terjun itu. Kita harus segera lihat kondisi raganya Neng Rani agar bisa segera diselamatkan. Karena raga itu seperti cangkang. Kalau tidak ada isinya, maka akan membusuk dan hancur. Kata nenek menjelaskan. Aku terduduk lemas, tidak percaya itu sudah pasti. Karena aku tidak merasakan yang namanya sakaratul maut. Aku hanya merasa seperti tidur biasa saja. Dan ketika bangun pun, aku tidak melihat ada hal yang aneh. Bahkan aku pun tidak melihat ada tubuh atau jasadku di dalam gua itu. Atau mungkin karena keadaan dalam gua itu gelap sekali.
sehingga aku tidak bisa melihat apapun di dalam goa itu, pikirku. Aku jadi bimbang dan sepertinya aku memang harus memastikannya besok. Sudah, Neng, gak usah khawatir. Semoga tubuh Neng Rani bisa bertahan dan tidak mengalami kerusakan yang fatal. Sekarang Neng Rani istirahat dulu ya. Lanjut neneknya Ningsih. Aku jelas gak mungkin dan gak bisa untuk beristirahat. Nenek mengajakku ke sebuah kamar. Ayo, Neng, istirahat di sini ya. Cuman punten, kamarnya gak bagus dan gak bakalan seperti kamar manusia, Neng. Ujar nenek sembari menunjukkanku ke sebuah ruangan yang tidak begitu besar. Tetapi di dalamnya tertata dengan rapi. Mataku berkeliling melihat kamar itu. Ranjangnya dari kayu dengan ukiran bunga-bunga di sebelah pinggir-pinggirnya. Dan ada ukiran bunga matahari yang besar tepat di tengah-tengah ujung atas ranjang. Kasurnya empuk banget, pastinya akan nyaman kalau tidur di atasnya. Aku pun merebahkan diri di kasur empuk itu. Coba untuk memejamkan mata, namun tetap gak bisa untuk tidur. Pikiranku melayang ke beberapa hari belakang. Rio, gua butuh elu yo. Bang Dika, jemput Rani, Bang. Rani takut berada di sini sendirian. Pah, Mah, maafin Rani. Pasti bikin khawatir. Ratapku dalam diam, sendiri di dalam ruangan yang asing buat aku ini. Tidak terasa aku pun mungkin tertidur sambil berlinang air mata. Pagi-pagi sekali, Ningsih membangunkanku. Kakak, ayo bangun. Kata nenek, kita harus siap-siap. Biar gak kesiangan ke goanya. Jadi pulangnya gak terlalu sore. Oceh Ningsih sambil terus menggoyang-goyangkan pundakku. Sebenarnya aku sudah terbangun dari tadi, tapi entah mungkin ada rasa takut akan kenyataan bahwa aku gak akan bisa pulang lagi. Takut kalau aku akan terus terjebak di antara dua alam ini. Jadi terbayang lagunya Utopia, antara ada dan tiada. Dan memang lagu Utopia ini salah satu lagu yang sering aku putar di HP-ku. Aku bangkit dari tempat tidur, kupaksakan tersenyum pada Ningsih. Padahal hati ini hancur. Aku harus siapkan mental dan hatiku untuk menghadapi kenyataan, apapun itu. Saat aku keluar dari kamar, nenek sudah menunggu di meja makan. Kita sarapan dulu, Neng. Setelah itu kita berangkat. Nih, ini nenek bikinin air melati dicampur teh hijau dan goreng kantil hangat. Aroma bau melati yang mewangi bersama aroma khas teh hijau, seiring kepulan asap yang keluar dari gelas terbuat dari tanah liat. Air melati ini masih bisa aku terima dan sepertinya aku bakalan suka. Walaupun dominan aroma melatinya, namun tetap ada rasa teh hijaunya. Tapi kalau goreng kantil, aku sepertinya gak bakalan mau memakannya. Nenek sepertinya tahu apa yang aku pikirkan. Coba dulu, Neng. Di sini itu goreng kantil adalah makanan favorit loh. Ayo coba, dijamin pasti ketagihan. Kata nenek seraya menghidangkan goreng kantil itu ke dalam piring dan menyodorkannya padaku. Aku coba satu suapan kecil, aku cicipi dan aku rasakan. Lumayan enak batinku. Ada rasa manis dan asam, sedikit ada aroma melati bercampur dengan aroma zaitun, menambahkan seleraku. Nek, ternyata enak banget. Ini digorengnya pakai minyak zaitun ya, Nek? Aku bertanya sambil terus melahap goreng kantil itu. Nenek tersenyum. Tuh kan, suka ya, Neng? Iya, karena di sini itu minyak zaitun lumrah buat dipakai memasak. Dan kalau buat hidangan istimewa kami menggunakan minyak kasturi. Ujar nenek terlihat senang, karena aku lahap habis goreng kantilnya itu.
Setelah selesai sarapan, kami bertiga langsung bergegas menuju ke Goa Ngelapas Sukma, tempat di mana kemungkinan tubuhku berada. Perjalanan terasa sangat singkat. Aku tidak merasa lelah sedikit pun. Neneknya Ningsih pun kelihatan masih segar walaupun berjalan pelan dan terbungkuk dengan dibantu tongkatnya. Begitupun dengan Ningsih, dia kelihatan begitu riang. Sepanjang jalan selalu bernyanyi-nyanyi kecil dan lagunya selalu berulang-ulang. Suara nyanyian Ningsih begitu lirih. Seketika aku jadi ingat film horor yang dibintangi oleh Prilly Latukonsina, Danur. Seandainya aku memiliki raga, pastinya bakalan merinding semua bulu yang ada di tubuhku. Atau kalau kebetulan ada manusia bisa dengar nyanyiannya Ningsih, pasti bakalan lari terbirit-birit. Sampailah kami di bawah air terjun yang menutupi Goa Ngelapas Sukma. Nenek mengangkat tongkatnya ke atas, dan secara ajaib air terjun itu terbelah seperti tirai yang dibuka oleh tangan tak terlihat. Nampaklah mulut Goa Ngelapas Sukma menganga lebar. Lagi-lagi aku dibuat terpukau oleh si nenek. Tanganku diraihnya, dan Ningsih seperti sudah mengerti tanpa disuruh. Sebelah tangan mungil Ningsih memegangi pinggang neneknya. Secara perlahan kami terangkat ke atas, sampai sejajar dengan mulut goa. Setelah sampai di dalam goa, secara otomatis air terjun pun kembali tertutup. Keadaan di dalam goa sangatlah gelap. Lagi dan lagi si nenek beraksi dan membuat aku semakin terpukau. Batu jamrut yang di atas tongkatnya yang dipegangnya itu mengeluarkan sinar terang kehijau-hijauan yang membuat seketika di dalam gua itu menjadi benderang. Sungguh aku benar-benar terpukau. Nenek hebat. Nenek benar-benar sakti. Seruku spontan pas waktu lihat tongkatnya mengeluarkan sinar yang terang. Enggak, Neng. Nenek enggak sesakti itu. Itu semua atas izin Allah. Kalau Gusti Allah tidak mengizinkan, pasti nggak bakalan bisa. Semua juga perlu latihan dan pengalaman, Neng. Mungkin karena nenek udah ratusan tahun hidup di dunia jin. Dan karena berlatih terus-menerus, nenek pun bisa melintas ke alam manusia. Tetapi tidak bisa lama-lama. Terang nenek menjelaskan padaku. Tapi buat aku, nenek keren. Bisa membelah air terjun, terus bisa bikin kita bertiga terbang. Dan sekarang, nenek bisa bikin goa ini terang. Tapi nenek hanya bisa lakukan itu hanya di alam jin. Kalau di alam manusia, nenek tidak memiliki kekuatan apapun. Namun sepertinya Neng Rani bisa melakukannya di dua alam. Tapi nggak sekarang. Neng Rani harus belajar dulu mengendalikan energi yang akan semakin bertambah. Seiring semakin lama Neng Rani tanpa raga. Nah, sekarang mah mending kita cari segera jasad Neng Rani. Ayo, bismillah. Ujar nenek sambil jalan mendahuluiku dan Ningsih. Aku merasa asing dengan goa ini. Padahal aku pernah kesini sebelumnya. Namun sekarang terasa berbeda. Mungkin karena sekarang goa terang benderang. Ternyata ada banyak stalaktit dan stalagmit yang saling melengkapi. Satu meruncing ke atas dan yang satu meruncing ke bawah. Terus saling mengisi dan menghias atap dan dasar goa. Semakin dalam semakin lembab. Dan hawa pun semakin pengap. Beberapa meter di depan, aku melihat seperti ada retakan yang menganga di dasar goa. Kami dekati dan perasaanku semakin gak karuan. Aku berharap-harap cemas dan berdoa dalam hati. Semoga tubuhku masih utuh dan baik-baik saja, supaya aku bisa memasukinya kembali ke dalam jasadku. Tapi bagaimana kalau gak bisa? Pikiranku semakin berkecamuk. Sampailah kami tepat di sebelah retakan tanah yang menganga itu. Nenek menunduk sambil menyorotkan tongkatnya yang bercahaya itu. Aku terpekik ketika melihat sosok mayat yang sangat mengenaskan.
Perut dan pinggangnya terhimpit oleh batu. Kondisi tubuhnya sudah mulai membengkak dan membiru serta mengeluarkan bau tak sedap. Di bagian kepalanya ada luka yang menganga dan darah yang mengering. Aku menjerit dan tertunduk lemas. Kupalingkan mukaku dan memeluk nenek dengan erat. Hancur sudah semua harapanku untuk bisa kembali pulang ke duniaku. Tanpa tubuhku, aku akan menjadi jiwa tanpa raga selamanya, sampai takdirku yang sebenarnya tiba. Nenek memeluk dan membelaiku dengan lembut. Sabar, Neng. Tubuh Neng memang sudah tidak mungkin bisa dimasuki lagi sama Neng Rani. Tetapi tetap harus diurus dan disempurnakan oleh manusia. Walaupun Neng Rani belum benar-benar menuju alam barzah, karena belum sampai waktunya. Neng Rani harus cari bantuan dan mencoba berkomunikasi sama manusia. Entah sama saudara Neng Rani, teman Neng Rani, atau sama orang tua Neng Rani. Intinya, tetap tubuh Neng Rani harus disempurnakan, dikubur secara layak. Nah, sebenarnya Neng Rani bisa meraga sukma. Neng Rani tahu kan kelumang? Nah, teorinya sama seperti kelumang. Ketika tubuh kelumang makin membesar, maka kelumang itu akan keluar dari cangkangnya dan mencari cangkang yang lebih besar agar bisa menempati dan tubuhnya aman di dalam cangkang yang lebih besar. Begitupun jiwa manusia. Bila mereka terlepas dari raganya, maka sebenarnya mereka bisa meraga sukma ke tubuh yang lain. Bahkan ada sebagian yang dengan sengaja merebut raga orang hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan itu sangat dilarang sekali, kecuali mungkin jika ada seseorang telah memenuhi takdirnya dan meninggal dengan wajar. Neng Rani bisa mengisinya, walaupun nenek tidak menganjurkan itu. Ujar nenek, berusaha menghiburku dan memberi secercah harapan baru. Entah berapa lama, namun tetap ada harapan. Setidaknya aku bisa ke dunia manusia lagi. Tapi melihat diriku sendiri dengan keadaan tidak berbentuk lagi, sungguh membuat hati ini terasa teriris-iris. Nek, ayo kita pulang. Semuanya sudah jelas. Aku bakalan lama di dunia ini. Jadi tolong ajari aku bagaimana caranya berkomunikasi dengan mereka yang masih hidup. Ajari aku bagaimana menyentuh benda milik manusia. Ajari aku masuk ke mimpi manusia. Ajari aku semuanya, Nek. Aku harus bisa menjadi kelumang yang berganti cangkang seperti yang nenek ceritakan tadi. Iya, Neng. Sekarang kita pulang ya. Neng Rani yang sabar ya. Semua pasti ada alasannya. Allah punya rencana buat Neng Rani. Nenek pasti ajarin semua yang nenek bisa, semua yang nenek tahu. Ayo, kita pulang, Neng. Ajak nenek. Ningsih pun dengan lembut menuntun tanganku sambil tersenyum. Ningsih mengusap air mata di pipiku. Kakak, jangan nangis lagi ya. Ening jadi ikutan sedih. Lirih Ningsih dan wajahnya memang terlihat sedih. Lalu aku pun berdiri dengan tekad yang mantap. Aku melangkah meninggalkan jasadku tanpa aku menoleh lagi. Waktu terus berjalan, aku pun semakin akrab dengan penduduk kampung. Mereka tidak pernah menganggap aku berbeda dengan mereka. Setiap hari aku berlatih bersama nenek. Mungkin karena tekadku yang kuat. Banyak hal yang telah aku kuasai dengan mahir, walaupun belum bisa menyentuh benda milik manusia. Tapi aku sudah bisa melintasi 2 dimensi dengan mudah. Tanpa sepengetahuan nenek dan penduduk kampung, setiap ada kesempatan, aku pasti datang ke Goa Ngala Pasukma. Hanya untuk sekedar melihat jasadku yang semakin hari semakin berubah mengerikan. Membuat tekad aku semakin bulat untuk segera meminta manusia untuk menyempurnakannya.
Hampir sebagian besar waktuku aku pakai untuk melatih energi dan mengontrolnya. Dan sebagian waktu lagi aku gunakan untuk masuk ke dunia manusia dan meminta bantuan sama para pendaki. Dan aku pun terkadang menolong mereka yang tersesat. Terkadang aku pun masuk ke mimpi para pendaki. Aku masih tahu di mana letak jasadku berada. Kadang aku pun merasuk ke dalam tubuh pendaki yang kebetulan sedang lemah. Aku bilang kalau aku Rani yang pernah mereka cari. Gak kerasa 1 tahun sudah aku berada di kampung ini. Kemajuan pesat aku alami. Aku mulai bisa merubah wajahku dari yang wajah biasa sampai ke wajah yang mengerikan sekali. Nak Rani, ini pelajaran terakhir. Pelajaran ini mungkin akan sangat sulit dilatih karena butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Nak Rani harus lebih fokus ya. Kata nenek sambil mengambil sebuah cawan dari sebuah kotak. Cawan ini terbuat dari seperti logam emas dan di sekelilingnya tertanam batu permata. Ini adalah benda miliknya manusia. Dahulu kala, waktu di dunia manusia masih dikuasai raja-raja. Nenek dikasih cawan ini sebagai tanda terima kasih karena nenek pernah ikut membantu kerajaannya dalam sebuah peperangan. Setelah sekian ratus tahun, cawan ini selalu dipakai untuk menguji calon pemimpin di kampung ini. Mereka yang berhasil bisa menyentuh dan memegang cawan ini berarti dia layak menjadi pemimpin kampung. Kenapa? Karena pemimpin kampung harus bisa melindungi penduduknya. Dan hanya mereka yang bisa memegang cawan inilah yang berhak dan pantas menjadi pemimpin. Nah, selama setahun ini, Neng Rani belajar dan berlatih giat sekali. Dan hasilnya pun di luar dugaan nenek. Kamu belajar dengan tepat. Dan apapun yang kamu pelajari itu berhasil dengan sangat memuaskan. Dari mulai melayang, memasuki alam mimpi seseorang, sampai berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan ini adalah tes atau ujian terakhirnya. Ujar nenek sambil menyodorkan cawan emas itu. Awalnya aku ragu karena memang aku seperti tidak merasakan perubahan apapun pada diriku. Aku coba berkonsentrasi penuh untuk aku coba memegang cawan tadi. Namun hasilnya, tanganku menembus dan tidak bisa menyentuhnya. Jangankan mengambil dan mengangkatnya, menyentuhnya pun tidak mampu. Penasaran aku coba lagi dan coba lagi, hasilnya tetap sama. Tidak mampu menyentuhnya. Kenapa nggak bisa? Aku kesal karena nggak bisa menyentuhnya. Sabar ya, Neng. Tenang saja. Nanti juga pasti bisa. Nenek yakin Neng Rani pasti mampu. Iya, Nek. Rani permisi dulu. Mau ke alam manusia. Mau nyoba lagi minta tolong sama para pendaki. Dan coba kasih tahu kalau tubuh Rani ada di sini. Kataku sambil menundukkan kepala, lesu. Sampailah aku ke tempat favoritku, yaitu pos 3 jalur pemantau. Di sini aku merasa betah dan nyaman, karena memang jarang sekali ada pendaki yang mau istirahat, apalagi ngecamp di pos ini. Aku juga suka di pos bayangan atau pos 6 jalur stasiun. Pos ini tempatnya Lastri suka menunjukkan diri dan menyulik para cowok yang dia suka. Di sebuah batu yang cukup besar dan sedikit tersembunyi di balik 2 pilar pohon besar. Konon rumor para pendaki bahwa 2 pohon besar yang menghimpit batu besar ini adalah gerbang ke alam gaib. Sekarang aku jadi pingin ketawa. Ternyata itu hanya tebakan belaka. Kenyataannya itu hanya pohon besar biasa yang kebetulan bersejajaran satu sama lainnya. Padahal portal ke alam jin itu bisa di mana saja, karena manusianya atau jinnya lah yang bisa melintas antar dimensi.
Itu pun hanya mereka yang memiliki kelebihan khusus. Saat sedang asik menikmati cerahnya langit malam yang disinari terangnya sinar purnama, tiba-tiba terdengar langkah kaki-kaki dari arah bawah menuju ke arahku. Kok ada yang ke jalur ini ya? Ini kan bukan jalur pendakian. Apakah mereka tersesat? Aku hanya bisa membatin. Semakin dekat terdengar obrolan mereka yang ternyata hanya berdua. Tapi kok suaranya seperti gak asing di telingaku ya? Seperti suara Bang Dika, Rio, Bang Dika, Rio. Aku berteriak kegirangan. Aku langsung bangkit dan melayang menuju dua lelaki yang aku sayangi itu. Nampak mereka sedang berjalan sambil menebas belukar dan semak yang mereka lewati dengan golok. Sesekali Rio menunjuk ke batang pohon yang sudah lama tumbang dan sudah dipenuhi oleh lumut. Mereka menghampiri batang pohon tumbang itu. Bang Dika dan Rio duduk di ujung batang pohon itu. Bang Dika mengeluarkan sebungkus rokok lalu mengambil sebatang dan menyodorkannya ke Rio. Yo, lu yakin? Dulu itu lu sama Rani mendengar suara air terjun di sekitaran sini? Kata Bang Dika ke Rio sambil menghisap rokoknya. Iya bang, gua yakin bang. Ini batang pohon ini tempat gua, Rani sama Maman berlindung dari Bagas jadi-jadian bang. Di sini juga kami lihat pasukan tentara Belanda yang wajahnya rusak berbaris seperti habis perang bang. Nah, di depan sono no bang. Di batu yang gede itu, gua sama yang lainnya pertama kali mendengar suara air terjun itu. Kata Rio sambil menunjuk ke arah batu besar. Rani, kamu di mana, Dek? Lirih Bang Dika, sangat pelan. Abang, ini Rani bang. Tolong dengerin Rani bang, please. Aku berteriak di dekat Bang Dika. Aku coba konsentrasi, kuputuskan pikiranku. Bang Dika, Rani di sini bang. Tolongin Rani bang. Bang Dika seperti kaget. Bang Dika melirik ke arah Rio. Yo, Rio, lu dengar sesuatu nggak? Kagak bang, cuma kayak ada yang ngebisikin sesuatu, tapi nggak jelas. Iya yo, abang dengar bisikan cewek seperti minta tolong. Bang Dika matanya berkeliling seperti sedang mencari sumber asal suara. Aku merasakan ada energi baru. Mereka bisa mendengar suaraku, walaupun terdengar seperti bisikan, tapi sudah mulai terdengar. Sepertinya aku harus lebih konsentrasi lagi. Harus lebih fokus lagi. Bang Dika, Hario, ini gua bang. Yo, ini gua, Rani. Tolongin Rani bang. Aku berteriak penuh konsentrasi. Lah, yo, lu denger kan? Itu suara Rani yo. Abang yakin banget. Rani, lu ada di sini, Dek. Bang Dika mencariku sambil berdiri dan matanya semakin mencari-cari, seraya terus memanggil namaku. Rio segera memegang pundak Bang Dika. Bang, istighfar bang. Abang harus berpikiran jernih. Jangan cepat ambil kesimpulan bang. Ya memang, gue juga dengar ada suara cewek mengaku bernama Rani bang. Tapi belum tentu itu Rani bang. Mending kita balik dulu ke trek pendakian dan terus ke pos 4. Kita ngecamp di sana. Besok kita kesini lagi. Ini makin malam, takutnya ada Bagas yang kita gak lihat bang. Bujuk Rio ke Bang Dika yang bikin gua kesel banget sama si Rio. Kenapa sih dia gak percaya kalau yang manggil itu aku? Enggak yo, abang yakin itu Rani yang manggil. Ayo yo, Rani minta tolong. Dia pasti ngarep banget kita temuin. Kasihan Rani yo, udah terlalu lama sendirian. Bang Dika bersikukuh bahwa memang Bang Dika mendengar suaraku. Iya bang, ini Rani. Tubuh Rani ada di goa di balik air terjun bang. Itu kan yo, ada bisikan lagi tapi gak jelas. Astagfirullah bang, mending
ayo kita lanjut balik dulu ke pos 4. Kita istirahat dulu, Bang. Mungkin kita udah terlalu lelah, Bang. Ih, Rio. Apaan sih lo, Yo? Gak percaya amat. Kalau itu suara gua. Umpatku kesal sambil pukul kepala Rio. Tetapi sia-sia. Tanganku hanya mampu menembus kepalanya Rio, yang membuat Rio sedikit bergidik karena mungkin merasa ada hembusan angin secara tiba-tiba. Bang Dika masih merasa bimbang dan akhirnya mengikuti Rio menuju jalur pendakian lagi. Ku ikuti mereka dengan rasa yang gak karuan. Senang karena sudah lama banget gak ketemu mereka. Merasa ada harapan baru bahwa tubuhku akan segera ditemukan dan disempurnakan untuk kemudian dikuburkan. Merasa kesal dan sebel juga sama Rio yang meragukan bahwa aku yang memang mencoba melakukan komunikasi itu. Bang Dika sama Rio mendirikan tenda di pos 4. Setelah bikin api unggun, Rio menyiapkan alat masak dan mulai memasak mie rebus campur telur plus kornet kesukaanku. Sementara Bang Dika duduk di depan api unggun sambil memasak air untuk bikin kopi. Tak terasa air mata meleleh di pipi. Teringat ke beberapa tahun belakang, di mana aku, Bang Dika, dan Rio selalu bertiga di setiap naik gunung. Suasana seperti malam ini yang selalu membuat aku merasa beruntung sekali memiliki abang dan sahabat seperti mereka berdua. Aku duduk di antara mereka berdua ketika Rio menyiapkan mie dalam piring. Rio menyiapkan 3 piring. Rio kasih 1 untuk Bang Dika, dan otomatis membuat aku terkesima ketika Rio menyodorkan piring berisi mie itu tepat ke hadapanku. Apakah Rio melihatku? Apakah Rio tahu kalau aku ada di sini? Yo, kok lu ngasih buat siapa itu, Mi? Ini buat si Rani, Bang. Astagfirullah, ya Allah, Bang. Kok gua ngerasa ada Rani di sini ya, Bang? Rio, memang gua ada di sini, Yo. Kenapa begini, Yo? Tangisku semakin menjadi-jadi. Ternyata kesedihanku terpisah dari mereka selama 1 tahun ini tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit yang aku rasakan saat ini. Benar-benar seperti ada dan tiada. Ingin rasanya aku peluk mereka berdua, tetapi hanya menjadi sebuah harapan saja. Aku berada di dekat mereka, tetapi aku seperti jauh sekali dari mereka. Bang Dika berhenti dan menyimpan piring yang berisi mie miliknya. Lalu Bang Dika malah menyalakan sebatang rokok sambil menatap hampa, memandang bulan purnama yang sekarang malu-malu menatap ke bumi dan memilih bersembunyi dan mengintip di balik kelamnya awan. Yo, sudah 1 tahun ini, setiap 2 minggu sekali kita selalu ke gunung ini. Pos 3 dan pos 6, mungkin sudah ratusan kali kita sisir. Tapi hasilnya masih tetap sama. Kita gak pernah menemukan tanda-tanda keberadaan Rani. Sampai kapan kita terus mencarinya, Yo? Abang seperti sudah putus asa. Lirih Bang Dika jelas membuat hatiku seperti dicapik-capik. Bang, Rani mohon, jangan pernah menyerah mencari Rani, Bang. Bang, gua gak bakalan berhenti nyariin Rani, Bang. Meskipun gua mesti bolak-balik 2 minggu sekali antara Jogja dan kota ini. Gak apa-apa, Bang. Seenggaknya, gua masih berusaha untuk mencari orang yang gua sayang. Abang juga jangan menyerah, Bang. Kita harus terus mencari sampai setidaknya jasadnya Rani ketemu, Bang. Sekarang Abang mesti makan, Bang. Rani selalu bilang, apapun yang terjadi, perut harus terisi biar kita gak ngedrop. Ujar Rio sambil memegang dan memandang gelang buatannya. Dan secara spontan membuat aku memegang gelang pasangannya yang Rio kasih saat malam ulang tahunku. Rio, gua gak nyangka lu benar-benar peduli banget sama gua. Air mata semakin deras mengalir dari pipiku. Iya, Yo. Abang gak bakalan berhenti mencari adik kesayangan Abang. Jawab Bang Dika terlihat semangat kembali. Lalu membuang rokoknya yang masih panjang dan meraih kembali piring berisi minyak dan melahapnya sampai habis.
Setelah selesai makan, mereka berbincang-bincang tentang masa-masa di mana kami bertiga sering muncak bareng. Di depan api unggun, mereka tertawa sambil menangis, mengenang masa-masa indah yang justru membuat hati ini semakin nyesek. Dan pasti aku yakin itu pun yang dirasakan mereka. Aku hanya bisa mendengarkan mereka bicara sambil terus mengucurkan air mata. Rencana lu kapan balik ke Jogja, yo? Abang mau sekalian ikut. Udah lama gak ketemu Pak Yai. Sekalian mau minta didoain biar Rani cepat ketemu. Lusa bang, besok abis turun, gua mau balik dulu ke Bekasi. Kangen sama rumah pohon kita bang. Ya udah, kita bareng aja bang. Lumayan kan, ada yang buat gantiin nyupir. Kata Rio, matanya jauh menatap ke kegelapan malam. Tatapannya kosong. Rio di Jogja. Berarti Rio jadi kuliah di Jogja. Coba kalau dulu Rani nurut omongan elu sama Bang Dika untuk batalin muncak, mungkin gak bakalan kayak gini kejadiannya. Mungkin lu gak sendirian di Jogja. Mungkin kita bakalan sering muncak ke Merapi. Mungkin kita bakalan nongkrong bareng di selesehan Malioboro, atau sekedar duduk santai di alun-alun lornya Jogja, atau mantai ke Parangkusumo. Semua terjadi begitu saja. Memang mungkin benar apa yang dibilang nenek. Allah punya rencana lain untuk kehidupanku. Aku harus makin giat melatih konsentrasiku, biar aku makin bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan apabila kesempatan untuk menjadi kelumang yang berganti cangkang itu ada, aku sudah siap. Tekadku dalam hati bulat. Malam kian larut, kulihat abang sudah terkantuk-kantuk, menyender di sebuah batu yang ada di pos 4. Rio bangkit dan menyuruh abang pindah ke dalam tenda. Bang Dika pun pindah, dan tak lama Bang Dika sudah terlelap. Kupikir inilah kesempatanku untuk masuk ke mimpinya abang. Aku fokus untuk menyamakan frekuensi alam pikir Bang Dika dan energi astralku. Ku mulai masuk ke alam bawah sadarnya Bang Dika. Aku merasa ada di sebuah jalan setapak yang terang dengan latar belakang yang gelap gulita. Terlihat sekelebat potongan-potongan masa lalu Bang Dika. Aku lihat momen di mana Rani kecil menangis karena terjatuh dari sepeda miniku, dan Bang Dika dengan penuh kasih sayang memeluk dan menggendongku sampai ke rumah. Ada lagi momen Bang Dika dan Rio dipukulin sama anak-anak nakal yang lebih besar gara-gara melindungi aku dari kejailan para berandalan kecil. Sungguh hampir membuat aku tidak mampu untuk melanjutkan perjalananku ke alam mimpinya Bang Dika. Tetapi aku harus bisa, harus mampu. Aku terus berjalan menelusuri jalan setapak itu dengan potongan-potongan kenangan abang di masa lalunya. Sampailah aku pada sebuah pintu berwarna hitam. Kubuka pintu itu perlahan dan aku lihat di dalamnya sebuah pemandangan yang tidak asing bagiku. Gunung yang selama ini menjadi tempat aku bersemayam. Aku lihat Bang Dika sedang dikerumuni teman-temanku yang sudah tiada. Adi dengan leher dan perutnya yang terluka. Dimas dengan perut yang terkoyak. Maman pun demikian, leher, dada, dan kepalanya hancur. Ica apalagi, semua anggota badannya terlihat rusak dan mengerikan. Terlihat Bang Dika ketakutan sekali. Mukanya pucat pasi. Badannya gemetar, dan aku belum pernah melihat abang setakut itu. Tapi aku curiga ini bukan hasil dari memorinya Bang Dika. Aku merasa ada kekuatan jahat dan aura gelap di sekeliling Bang Dika. Aku segera menghardik mereka yang datang ke mimpinya Bang Dika. Siapa kalian? Berani-beraninya ganggu abangku. Hardikku kepada mereka yang tertawa terbahak-bahak. Kamu anak kemarin sore, berani sekali kamu menantang kami, kata makhluk yang menyerupai Dimas, dan ternyata memiliki wajah dan bentuk lebih mengerikan dari semua makhluk. Tubuhnya hitam penuh legam bulu, taringnya besar dan panjang. Tubuhnya membesar terus.
Dari tubuhnya keluar aroma busuk dan tak sedap. Aku kaget juga, buset. Ini kalinya yang orang bilang genderuwo itu. Pelan-pelan, yang lainnya pun berubah. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Mereka membesar perlahan. Ada rasa takut juga yang aku rasakan, namun demi keselamatan Bang Dika, aku harus mampu mengusir mereka, atau mencoba mengecoh mereka dan lari. Walaupun ini di dalam mimpi Bang Dika, tapi nyata bagiku, karena kami memang sama-sama masuk ke alam mimpinya Bang Dika. Aku memutar otak mencari akal gimana caranya mengelabuhi mereka. Setauku, kaum genderuwo ini memang memiliki otot dan kekuatan yang luar biasa, tapi otaknya kosong. Mungkin kalau kutipu, mereka pasti bakalan berhasil. Batinku sambil cari ide apa yang bisa membuat mereka ketakutan. Mungkin kalau aku kelabuhi, atau aku sebut Lastri, mereka akan takut, pikirku. Itu di belakang kalian ada Nyai Lastri dan pasukannya. Aku berteriak. Tak disangka mereka kalang kabut mencari persembunyian. Sebenarnya, aku ingin ketawa karena badan sebesar mereka mencari tempat buat bersembunyi area yang kecil. Sehingga ada yang kepalanya masuk ke dalam lubang goa yang ukurannya jauh lebih kecil dari badannya. Jadi kepalanya di dalam lubang, tapi badan dan pantatnya menyembul di tempat terbuka. Ada yang lari tunggang langgang, saling nabrak dan saling senggol, hingga terjatuh tumbang tindih. Sebelum aku terlena dengan adegan kocak itu, aku segera menarik Bang Dika dan melayang menjauhi makhluk berbulu itu. Sebelum kami sampai ke pintu tempat tadi aku masuk, pimpinan genderuwo tadi sadar kalau mereka telah dibodohi. Bukannya Nyai Lastri sudah dibinasakan? Kurang ajar, kita ditipu mentah-mentah. Hai bodoh kalian, ayo cepat kejar mereka. Teriak genderuwo yang paling besar. Serentak anak buahnya berbalik dan mulai mengejar. Bertepatan dengan itu, aku dengan membawa Bang Dika sudah berada di luar ruang mimpi mengerikan Bang Dika dan mengunci pintu dari luar sambil tertawa senang. Aku gak nyangka semudah itu mereka dibodohin. Ternyata memang iya, kaum genderuwo itu memang badan doang, otaknya mah kagak ada. Aku membawa Bang Dika ke pintu yang lain yang berwarna biru cerah. Memasukinya dan taman yang indahlah yang kami lihat. Dan Bang Dika baru sadar bahwa yang menyelamatkannya itu adalah aku. Rani, adiknya tersayang. Bang Dika memelukku sangat erat. Entah kenapa di alam mimpi aku bisa menyentuh tubuh Bang Dika. Kami berpelukan dengan haru karena rindu. Rani, kamu kemana saja, Dek? Abang sama Rio nyariin kamu terus. Kenapa kamu gak pulang, Dek? Ayo, sekarang kita pulang. Papa, Mama pasti seneng kalau lihat kamu pulang. Kasihan Mama sakit-sakitan terus karena mikirin kamu, Dek. Kalau tengah malam, Abang juga suka ngelihat Papa nangis sambil lihatin foto adik. Tapi kalau siang, Papa kayak gak tegar. Papa selalu menghibur Mama. Selalu bilang Mama harus terima kenyataan kalau adik sudah tiada. Ayolah pulang, Dek, ujar Bang Dika sambil sesegukan berlinang air mata. Begitupun denganku yang tidak bisa membendung kesedihan dan rasa rindu akan pelukan Mama. Rani juga kangen Mama sama Papa, Bang. Kangen Abang juga. Kangen suasana rumah. Kangen rumah pohonnya Rio dan lihat sunrise di atasnya. Tapi Bang, Rani gak bisa pulang sekarang. Abang juga harus temuin jasad Rani, Bang. Biarpun Rani masih di antara dua alam, tapi setidaknya Rani bisa tenang bila jasad Rani sudah disempurnakan. Bang, temukan air terjunnya, Bang. Dan jasad Rani ada di dalam goa di balik air terjun itu. Ujarku meminta Bang Dika untuk mencari cara supaya bisa masuk ke alam jin dan menemukan air terjun di mana di baliknya jenazahku berada. Bang, Rani mohon, jangan menyerah buat mencari Rani ya, Bang. Terima kasih, Abang masih bertahan mencari Rani sampai detik ini. Sekarang Rani minta izin pamit ya, Bang.
Rani sangat-sangat sayang sama abang. Ucapku lirih sambil memeluk erat Bang Dika. Setelah itu, perlahan aku tinggalkan Bang Dika. Samar-samar dan hilang, sementara Rio pun sudah terlelap. Aku juga harus mengucapkan terima kasih sama Rio, yang sampai saat ini masih tidak terputus asa buat mencariku. Maka masuklah aku ke dalam mimpinya Rio. Sama halnya dengan Bang Dika, di dalam bawah sadarnya, Rio sedang berada di atas rumah pohonnya. Dalam mimpinya itu, suasana menjelang pagi. Di ufuk barat terlihat siolet awan tersinari matahari yang sepertinya masih enggan meninggi, menjadikan sebuah lukisan ilahi yang indah sekali. Rio menatap lekat pada gumpalan awan mengantar hujan di awal bulan September. Begitu lekat hingga tak sadar kalau aku sudah duduk di sebelahnya. Indah banget ya yuk pemandangan di pagi ini. Ucapku pelan sambil menatap ke langit yang indah. Rani, lu udah pulang? Kapan lu pulang? Wah, parah lu. Pulang gak ngomong-ngomong sama gua. Gua saat ini cuma mampir yuk. Semoga suatu saat nanti kita bakalan ketemu lagi yuk. Ujarku pelan, tak kuasa membendung derasnya butiran-butiran air di pelupuk mataku. Lah, kok lu mewek sih, Ran? Gile lu ya? Ngilang lama, balik-balik jadi cengeng. Celoteh Rio sambil menyapu lembut buliran bening di sudut mataku. Aku hanya tersenyum perih. Lagian juga, lu mau kemana lagi, Ran? Tega lo ya, mau ninggalin orang-orang yang sayang sama lu. Sepertinya dalam alam bawah sadarnya, Rio berusaha menghapus kenyataan bahwa kami telah mengalami peristiwa yang sangat mengerikan dan kehilangan banyak sahabat. Terima kasih yo. Lo udah jadi sahabat terbaik buat gua. Lo baik banget sama gua selama ini. Lo gak pernah menyerah mencari gua. Gelangnya masih gua pakai yo, dan bakalan gua pakai terus sampai kapanpun. Cari gua di balik air terjun di gunung itu. Cari air terjunnya ya yo. Hah, lu ngomong apa sih, Ran? Lagian juga, kalau lo ngilang, gua pasti bakalan nyariin elu, Ran. Sampai kapanpun, sampai manapun juga. Ujar Rio sambil mengacak-acak rambutku, seperti yang biasa Rio lakukan dulu. Dan itu semakin membuat aku sakit. Yo, udah waktunya. Gua pergi ya yo. Lirihku sambil buru-buru keluar dari mimpi Rio. Aku melayang keluar dari tendanya mereka. Ku menangis sejadi-jadinya, rasa sakit ini tidak bisa ditahan lagi. Terduduk di sebelah batu dengan perasaan yang tersayat-sayat. Hari sudah mulai pagi, Bang Dika dan Rio keluar dari tenda. Rio mengeluarkan kompor dan nesting, serta beberapa kaleng kornet dan roti tawar. Mungkin Rio mau bikin sandwich isi kornet. Seperti biasa kalau kami ngecamp dimanapun, Rio memang selalu menjadi koki pribadi kami. Bang Dika seperti biasa masak air buat bikin kopi. Yo, semalam abang mimpi Rani. Dalam mimpi itu, abang dikelilingi oleh teman-teman kamu, yo. Ada Adi, Maman, Dimas, juga Ica. Muka mereka hancur. Tiba-tiba ada Rani melindungi abang, yo. Tiba-tiba mereka berubah menakutkan. Namun Rani berhasil bawa abang kabur. Dan tiba-tiba abang dan Rani ada di sebuah taman yang indah. Rani juga ngasih tahu, katanya jemput Rani di goa. Di balik air terjun katanya. Abang kangen sama Rani, abang peluk dan Rani pun hilang. Kata Bang Dika. Rio pun langsung menatap Bang Dika. Gua juga mimpiin Rani loh, Bang. Tapi di mimpiku, aku tuh sedang di rumah pohon, Bang. Tiba-tiba ada Rani di sebelahku. Kita ngobrol banyak banget, Bang. Rani ngucapin makasih sama gua, Bang. Dalam mimpi, gua bingung. Rani ngucapin makasih buat apa? Terus, Rani minta aku buat cariin dia di balik air terjun yang pernah gua, Maman, dan Rani temuin. Katanya Rani nunggu di goa di balik air terjun itu, Bang. Yo, kita harus nemuin air terjun itu, yo. Habis sarapan,
kita balik ke jalur yang kemarin, yang semalam kita dengar itu. Udah pasti, Rani, dia mencoba ngasih tahu kita, yo. Makanya dia datang ke mimpi kita semalam, kata Bang Dika, seperti muncul kembali semangatnya. Setelah selesai sarapan, mereka mulai bongkar tenda dan mulai packing. Setelah semuanya beres, Bang Dika dan Rio bergegas turun kembali ke pos 3. Saat itu aku juga mulai mau mengikuti mereka. Tiba-tiba aku merasa lemah. Sepertinya energiku terkuras. Karena semalam aku menggunakan begitu banyak energi untuk masuk ke alam mimpi Bang Dika dan Rio. Aku harus bisa bertahan, biar bisa ngasih petunjuk sama Bang Dika dan Rio. Baru melayang di atas tanah beberapa senti, aku langsung terjatuh lagi. Tolong jangan dulu ngedrop, pintaku pada diriku sendiri. Aku coba melayang lagi, tapi langsung jatuh lagi. Dan kali ini sepertinya sudah tidak ada energi yang tersisa. Aku terjatuh tanpa bisa bertahan. Tiba-tiba ada tangan yang menarik lenganku. Tangan yang kurus kering dan terlihat sudah keriput. Neng Rani, jangan terlalu memaksakan diri. Mending Neng Rani istirahat dulu. Energi Neng Rani sudah benar-benar terkuras. Bisa berbahaya buat diri Neng Rani sendiri. Ayo, mending sekarang Neng Rani pulang dulu sama nenek. Kita pulihkan dulu energinya ya, Neng. Loh, kok nenek bisa ada di sini? Aku mesti bantu Abang dan Rio, Nek. Nenek memang sengaja nyari Neng Rani. Nenek khawatir. Soalnya semalaman Neng Rani tidak pulang. Ternyata betul dugaan nenek. Ternyata Neng Rani bertemu sama Abang dan sahabat Neng Rani. Dan sudah pasti Neng Rani berusaha mencari cara untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu pula lah yang bakal menguras banyak energi. Tapi Nek, sebelum aku selesai berbicara, pandanganku menjadi gelap dan aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun dan sudah berada di kamarku di rumah neneknya Ningsih. Di situ ada nenek yang sedang meracik sesuatu. Dan entah apa itu. Sementara Ningsih sedang memainkan bunga kenanga yang dibikin seperti mahkota peri di cerita dongeng dari Antah Berantah. Aduh, Nek, aku harus kembali ke Bang Dika sama Rio, Nek. Mereka butuh bantuanku untuk menemukan jalan menuju ke air terjun itu, Nek. Hus, udah Neng. Neng Rani istirahat saja. Neng Rani terlambat kalau mau ke sana sekarang. Abang dan teman Neng Rani udah turun. Neng Rani tidak sadarkan diri selama 2 hari. Neng sudah kasih petunjuk kepada mereka berdua. Tetapi sepertinya teman Neng Rani itu terkilir kakinya. Entah apa yang terjadi, karena pas nenek nyampe ke sana, kaki teman Neng Rani itu sudah terkilir. Nenek gak bisa menampakkan diri begitu saja di depan mereka. Karena nenek tidak punya kuasa lebih di dunia manusia. Maka nenek kirimkan si jalak burung peliharaan nenek untuk memberikan petunjuk arah jalan untuk menuju air terjun. Tetapi mungkin karena melihat kondisi teman Neng Rani yang tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian lagi, akhirnya mereka berdua lebih memilih turun kembali, Neng. Maafkan nenek ya, Neng, tidak bisa menolong. Kata nenek menjelaskan kepadaku. Putus sudah harapanku untuk bisa menyempurnakan jasadku. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkannya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.